Jam berapa? Gimana kabarnya hari ini? 13:33 menit. Alhamdulillah, Ibu harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat diberkahi dan Anda dapat menerima ilmu yang Ibu berikan dengan baik. Silakan kepada ketua kelas disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada ketua kelas. Baiklah Anda semuanya, Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Apakah ada teman Anda yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua, Bu. Semua ya. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya, buku paket, pelatihan dan buku cetaknya, dan semua yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran kita pada siang hari ini silahkan simpan terlebih dahulu. Serta silahkan diperhatikan lingkungan kelasnya apakah sudah bersih. Kalau masih ada sampah silahkan dibuang ke tempat sampah. Ngerti? Ngerti, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke topik kita pada siang hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali Anda mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pertemuan kita sebelumnya? Mengenai turunan fungsi. Nah, pada turunan fungsi itu ada dua, itu ada turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai aturan-aturan yang kita gunakan untuk menurunkan suatu fungsi. Kemudian konsep-konsep tersebut akan kita gunakan untuk membahas atau menyelesaikan persoalan mengenai topik kita hari ini. Nah, Anda pernah tidak mendaki gunung? Belum. Atau melewati jalanan yang menanjak atau menurun pernah? Pernah. Nah, materi kita hari ini itu berkaitan dengan jalan menanjak dan menurun tersebut, yaitu kita akan membahas mengenai fungsi naik, diam atau stasioner, dan fungsi turun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu Ibu harapkan setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat menjelaskan konsep fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian Anda dapat menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya Anda dapat mengidentifikasi titik stasioner suatu fungsi. Kemudian Anda dapat menentukan nilai maksimum dan minimum, serta Anda dapat menerapkan konsep ke dalam masalah kontekstual. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama kita, Ibu ada sebuah media yang mana Ibu akan menjelaskan kepada Anda semuanya bagaimana konsep dari fungsi naik, fungsi turun, diam, dan stasioner tersebut. Apakah medianya nampak sampai ke belakang? Oke, nah pada media ini itu namanya yaitu gunung karena kita menggunakan gunung sebagai pemahaman kita pada siang hari ini. Yang mana ketika Anda mendaki gunung, tentu Anda akan menanjak sampai ke puncak gunung. Nah, ketika Anda menanjak ini menuju puncak gunung ini dinamakan dengan fungsi naik. Nah, kemudian ketika Anda sampai di puncak gunung, tentu Anda akan beristirahat dan tidak melakukan penanjakan atau penurunan. Nah, posisi ini disebut dengan keadaan diam atau stasioner. Artinya Anda tidak menanjak ataupun menurun. Atau dalam bahasa matematikanya Anda tidak melakukan fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian setelah Anda selesai beristirahat, Anda akan turun untuk sampai ke bukit selanjutnya. Nah, kegiatan ini atau fungsi ini disebut dengan fungsi turun. Nah, misal kita ambil satu titik, yaitu misalkan kita beri nama pendaki ini yaitu si Budi. Nah, kita ambil titik ketika Budi berada pada saat pendaki. Kemudian titik itu tentu bisa kita tarik sebuah garis.
sehingga terbentuklah sebuah garis yang memiliki yaitu gradien. Nah, menurut Anda gradien dari fungsi naik itu bernilai apa? Positif kah, negatif kah, atau nol? Positif. Nah, jadi ketika fungsi naik itu gradien atau kemiringannya itu bernilai positif. Selanjutnya, ketika pendaki itu berada pada keadaan stasioner atau diam, tentu kita juga bisa menarik sebuah garis itu. Apakah pada keadaan stasioner ini pendaki ini memiliki kemiringan atau gradien? Tidak. Sehingga kesimpulannya itu gradiennya nol. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita lihat pada titik pendaki saat turun. Nah, kita tarik juga sebuah garis, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, jadi kesimpulan daripada ini, ketika fungsi naik, maka gradiennya bernilai positif. Ketika berada pada diam atau stasioner, gradiennya bernilai 0. Dan ketika fungsi itu turun, maka gradiennya bernilai negatif. Mari kita lihat atau kita perhatikan beberapa grafik tersebut. Nah, pada grafik mana yang memiliki fungsi naik, turun, dan stasioner? Ada yang tahu? Grafik ini memiliki fungsi naik, turun, dan stasioner? Nah, kalau ini? Kalau ini? Tidak. Karena dia tidak ada fungsi naik, turun, dan stasioner, maka ini dinamakan titik belok. Nah, untuk titik belok itu nanti akan dipelajari pada minggu berikutnya. Kemudian ini apakah ada fungsi naik? Ada. Nah, kalau grafik ini berarti fungsinya itu selalu naik. Kemudian kalau ini ada, karena dia berada pada diam atau stasioner. Sampai sini paham Anda semuanya? Oke. Kalau paham, kita lanjut mengenai konsep dari turunan fungsi naik. Mengenai fungsi naik, diam, dan turun. Nah, tadi medianya sudah dijelaskan untuk berada naik, maka gradiennya bernilai positif. Nah, kalau dalam turunan untuk mencari gradien itu bisa menggunakan turunan pertama, sehingga bisa kita tuliskan bahwa untuk mencari fungsi naik atau interval fungsi naik itu, maka kita dapat mencari dengan f aksen x lebih besar dari 0. Kemudian untuk fungsi turun, maka karena tadi gradiennya bernilai negatif, maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan f aksen x itu lebih kecil dari 0. Kemudian pada saat kondisi stasioner, maka kita dapat mencari titik-titik stasioner itu menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, sampai di sini paham Anda semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal pertama, itu ada tentukan interval fungsi naik dan turun dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat serta buatlah sketsa grafiknya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, di mana tadi kita ketahui bahwa fungsi itu yaitu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat. Yang ditanya yaitu fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kita cari turunan pertamanya. Berarti turunan pertama dari fungsi ini yaitu 4x pangkat 3 dikurang dengan 4x. Jadi turunannya itu 4x pangkat 3 dikurang dengan 4x. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan 4, sehingga turunannya dapat kita peroleh yaitu x pangkat 3 dikurang x. Nah, setelah kita dapatkan turunan pertamanya, jadi selanjutnya kita cari titik-titik stasionernya. Syaratnya apa tadi? Titik stasioner sama dengan 0. Nah, betul sekali. Nah, jadi syaratnya itu f aksen x itu harus sama dengan 0. Sehingga tadi kita peroleh bahwa turunnya itu f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurang x. Nah, kita faktorkan, ini sama-sama bisa kita keluarkan x kan? Nah, kita keluarkan jadi x dikali dengan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0.
Nah, kita samakan dengan 0, berarti X sama dengan 0 yaitu 0, dan X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan bisa jadi apa? X kurang 1 X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik-titik stasionernya yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Nah, setelah kita memperoleh tadi titik-titik stasionernya, kemudian kita buat garis bilangan. Kita susun dalam bentuk garis bilangan. Nah, karena ada yang tahu nggak kenapa bulatannya kosong? Ada yang tahu? Karena dia tidak sama. Nah, betul sekali bulat. Nah, dan karena dia tidak sama dengan, karena syarat dari fungsi itu kan lebih besar dari, sehingga tidak ada tanda sama dengannya, makanya bulatannya tidak penuh. Kita buat dalam garis bilangan. Kemudian untuk mengetahui apakah fungsi tersebut naik turun, maka kita uji tandanya. Nah, kita uji dulu yang di sebelah kanan. Jadi kita ambil salah satu bilangan yang ada pada sebelah kanan ini. Jadi di sini ibu ngambil angkanya 2. Jadi kita masukkan ke dalam turunannya, sehingga 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 itu sama dengan 32 dikurang 8. Nah, kita tidak perlu mencari hasil akhirnya, tapi kita harus tahu apakah hasilnya itu bernilai positif atau negatif. Nah, di sini nilainya yaitu positif, sehingga kita buat di sini yaitu positif. Selanjutnya kita uji tanda untuk yang interval 0 sampai 1. Di sini kita ambil setengah. Kita masukkan kembali ke dalam turunannya, sehingga 4 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1/2. Nah, sehingga menjadi 1/2 dikurang 2, hasilnya yaitu negatif. Nah, kita buat di interval 0 sampai 1 itu negatif. Kemudian untuk interval negatif 1 sampai 0. Nah, kita ambil negatif setengah. Kita masukkan kembali ke dalam turunannya, sehingga kita peroleh dia yaitu hasilnya positif. Kita tulis di sini yaitu positif. Nah, terakhir kita ambil untuk interval lebih kecil dari negatif 1. Itu kita ambil negatif 2, sehingga kita substitusikan ke dalam turunannya, hasilnya yaitu negatif. Nah, sudah kita peroleh intervalnya yaitu pada ruas kanan itu positif, interval 0 sampai 1 itu negatif, interval negatif 1 sampai 0 itu positif, dan kecil dari negatif 1 itu negatif. Artinya pada negatif ini yaitu fungsinya turun. Lalu kita tuliskan kanan untuk turun. Kemudian pada lambang positif ini yaitu fungsinya naik, begitu seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu naik pada interval X lebih besar dari 1, kemudian interval X lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari negatif 1. Nah, kemudian untuk interval fungsi turun itu kita ambil yang negatifnya, yaitu sehingga interval fungsi turun itu yaitu berada pada X lebih kecil dari negatif 1 dan X lebih kecil atau X lebih kecil dari 1 dan X lebih besar dari 0. Nah, sampai di sini paham atau ada pertanyaan? Nah, untuk menggambarkan grafiknya, Anda bisa menggunakan bantuan dari GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya, kita buka GeoGebra di dalam Google Chrome atau Mozilla Anda. Nah, kemudian kita klik Start Calculator. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang pada pojok kiri atas itu yang ada tulisan cas.
klik, kemudian inputkan fungsi yang tadi. Untuk fungsinya yaitu fx sama dengan berapa fungsinya tadi? Yaitu x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat. Tuliskan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat. Nah, kemudian akan nampak bahwa bentuk grafiknya itu seperti ini. Kemudian kita cari turunannya dengan klik input lagi. Kemudian kita tuliskan f aksen x. Kemudian kita klik yang fungsi yang sudah kita tulis tadi, sehingga akan muncul grafik dari turunannya. Nah, supaya kita tidak pusing, maka kita hilangkan dulu grafik untuk turunannya. Nah, untuk melihat intervalnya, interval tadi yang sudah kita cari, apakah betul dia berada pada interval itu, maka kita klik untuk fungsi naik. Tadi syaratnya apa? F aksen x lebih besar dari 0. Nah, kita lihat. Berarti dia berada pada negatif 1 sampai 0 dan lebih besar dari 1. Sesuai ya dengan yang kita cari tadi. Sesuai. Nah, untuk fungsi turunnya, kita syaratnya apa tadi untuk fungsi turun? Kecil dari 0. Nah, kita rubah jadi kecil dari 0. Nah, ini untuk interval yang fungsi turun. Sama dengan yang kita cari tadi. Sama ya. Nah, bagaimana dengan stasionernya? Mari kita lihat syarat untuk titik stasioner apa tadi? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, di sini berarti titik stasionernya yaitu ada negatif 1, 0, dan 1. Sesuai tidak dengan yang kita cari tadi? Sesuai. Jadi Ananda bisa menggunakan GeoGebra ini untuk mempermudah Ananda atau memastikan bahwa grafik Ananda itu sudah betul atau belum. Tapi di sini paham atau masih ada pertanyaan? Paham. Paham ya. Nah, kita sekarang lihat untuk bagaimana pengerjaan dari fungsi atau aplikasi dari fungsi naik dan turun ini pada soal cerita. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan PPT ini ke dalam grup. Silakan Ananda lihat untuk contoh soal yang lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat atau banyak menemukan aplikasi dari fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ini. Salah satunya itu misalnya ketika ada seorang pengusaha ingin menentukan nilai maksimum atau keuntungan maksimum dari dagangannya. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Kemudian kita juga bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi itu menggunakan fungsi naik, turun, dan stasioner. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penerapan dari fungsi naik, turun, dan stasioner ini, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X dikurang 160 ditambah 2000 dibagi X per hari. Nah, yang ditanya itu biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut itu dalam Rp1.000. Di sini kita buat apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahuinya tadi yaitu biayanya 4X dikurang 160 ditambah 2000 per X per hari. Kemudian diselesaikan dengan dalam X per hari. Nah, untuk mencari biaya minimumnya tentu kita harus mengalihkan berapa hari dengan biaya per hari, sehingga kita peroleh, kita cari dulu fungsinya itu dengan mengalihkan X dikali dengan biayanya. X itu yaitu tadi harinya, kemudian 4X kurang 160 itu merupakan biayanya.
kuadrat. Nah, X dikali 160 160x. X dikali 2000 per X 2000. Nah, sehingga kita peroleh fungsi dari untuk biaya ini yaitu 4x kuadrat dikurang 160x ditambah 2000. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah dapat fungsinya untuk mencari biaya minimum apa? Ada yang tahu atau ada yang ingat? Mencari turunan Cari pertama. turunannya. Kemudian kita cari turunannya sehingga kita peroleh turunnya itu 8x dikurang 160. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Setelah mencari turunan pertamanya, selanjutnya kita cari Titik stasioner. titik stasionernya. Kemudian kita cari titik stasioner, berarti 8x dikurang 160 sama dengan 0. Sehingga 8x sama dengan 160 dan x-nya yaitu dapat 20. Nah, setelah kita dapat titik stasionernya, kita substitusikan titik stasioner ini ke dalam fungsinya untuk mencari biaya minimumnya. Sehingga kita dapat fungsinya apa tadi? 4x kuadrat kurang 160x tambah 2000. Nah, kita substitusikan 20 ini nilai x-nya ke dalam fungsinya. Sehingga 4 dikali 20 pangkat 2 dikurang dengan 160 dikali 20 ditambah dengan 2000. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 400. Sehingga biaya minimum fungsi tersebut yaitu 400.000 karena tadi dalam rupiah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan nada LKPD yang mana Ibu akan membagi nada ke dalam dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti silakan Anda selesaikan LKPD ini dengan teman kelompoknya. Bu kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Nah, nanti salah satu perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita sudah mengerjakan LKPD. Nah, silakan sekarang disiapkan handphonenya. Kita akan melaksanakan kuis selama 5 menit. Silakan ditulis. Silakan dikenakan kuisnya dengan sungguh karena nanti nilainya akan dikalkulasikan ke dalam nilai akhiran Anda. Bisa diganti. Bisa. Ya, bergabung semuanya. Baru 7 orang. Oke, mulai ya. Oke, silakan gunakan satu. Silakan menjawab. Satu orang lagi. Dua
itu Cipaus. Cipa. Oke, lanjut ke soal kedua. Berisi Oke, lanjut. Oi, Dedes masih bertahan. berarti dia aku ya ya. Waktunya tinggal 4, 3, 2, 1. Selalu naik dia naik peraturan kami dah bu. Iya, dia kan saya bawa kurvanya, makanya dia nggak tidak pernah. Kan selalu naik, berarti kan selalu naik. Naik Oh, belum tentu ya, dia punya. Di bawah tuh di bawah. Oke, lanjut ya. Apa sih pasti nilai maksimal Oke, jawabannya itu 3, 5. Egi pertama. Lanjut. Ayo, 3, 2. Itu sama-sama buat. apa kita gitu? Ini selalu Oke, lanjut ya. 5 yang mengerjakan dulu. Soal berenang fungsi katakan air. Sama dengan tingkat pertama langsung hilang. soal ke-7. Hampir terjebak tuh. Oke. Lanjut soal ke-8. Oke, 4 orang yang betul ya. Tingkat pertamanya sih. Hati-hati cuma Soal ke-9. ini lah mau ya bu. Gambar yang bagus lah. Gambar yang bagus lah. Kenapa? 32, Paula negatif 7. Ada Kelihatan ya. Dedes tingkat pertama. Nah, ini soal yang terakhir. Ibu banyak Oke. Tingkat nah, pemenangnya yaitu Isa. Egi peringkat pertama, Cipa peringkat kedua, dan Isa peringkat ketiga. Tangan untuk kita semua. Oke. Nah, selesai mengajarkan ke sini, maka materi kita hari ini sudah selesai. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi kita pada hari ini? Syarat fungsi naik tadi. kalau fungsi naik itu turunan pertamanya harus dari nol. Ya, Terus fungsi turun syaratnya fungsi pertamanya harus dari nol. Kalau stasioner turunan pertamanya sama dengan nol. Nah, betul ya. Jadi sudah
bahwasanya persidangan itu syaratnya turunan pertamanya bisa dari 0. Kalau dia pada stasioner, turunan pertamanya sama dengan 0. Dan kalau dia turun, turunan pertamanya kecil dari 0. Nah, sampai di sini apakah ada Anda yang ingin bertanya atau masih kurang paham? Paham, Bu. Apakah ada materi yang menurut Anda susah pada pertemuan ini? Tidak. Bisa ya? Bisa, Caranya? Bu. Oke. Nah, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari fungsi naik, diam, dan stasioner kembali, tapi pada turunan trigonometri. Kita akan lihat bagaimana cara menyelesaikan atau mencari interval pada turunan trigonometri. Nah, untuk tugas Anda di rumah, silakan kerjakan buku halaman 130, nomor 1 sampai 5. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti akan dikumpulkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Diakhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.